Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program khusus, program baru kita, masyarakat yang khususnya UMKM, pedagang yang ingin meminjam duit, UMKM yang ingin meminjam duit Pak Kades, Pak RT, Pak RW, itu yang namanya pedagang UMKM. Kalau mau minjam duit sekarang kita siapkan kredit di Bank Dana Amanah dengan bunga 0%. 0%. Bahkan kalau pinjamannya di bawah 10 juta itu bisa tanpa agunan. Paling yang ditahan oleh bank itu paling ijazah saja. Jadi tidak tanpa agunan lain. Jadi mungkin ijazah yang akan ditahan. Tapi syarat utamanya kalau minjam duit yang tanpa agunan dan ditahan ijazah itu minimal rumahnya milik sendiri. Kalau rumah kontrak belum bisa lagi. Kalau rumah kontrak lah jelas siap pinjaman keluar kawan pindah lagi. Ya, lagi balap ya pindah langsung ke mau. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini khusus ibu-ibu atau yang masyarakat yang hobi UMKM yang membutuhkan bantuan peralatan, nanti bisa koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM ini. Karena memang Balam Merah ini harus bersiap-siap juga. Masyarakat Balam Merah harus bersiap-siap. Dan kita harus berdoa, ini ditentukan lagi oleh besok Pilpres ini. Mudah-mudahan jalan tol kita jadi. Amin. Nah, kalau jalan tol jadi, maka pasti orang akan banyak karena pintu tol itu salah satunya di Balam Merah. Kalau pintu tol satu Balam Merah, berarti orang keluar masuk di sini. Kalau orang keluar masuk di sini, pasti orang akan banyak belanco. Jadi memang masyarakat harus bersiap juga dari sekarang. Disiapkan oleh Pemda supaya kita bisa sekaligus untuk lingkungan. Jadi bisa produksi oksigen, bisa penghijauan, dan kita bisa mudah-mudahan kalau ditanam, mudah-mudahan bisa dijual menambah pendapatan masyarakat. Amin. Dan termasuk juga kalau bibit kelor juga bisa diminta di Dinas Pertanian. Karena nanti kita akan program khusus ke bibit kelor. Hadir juga di sini Kepala Dinas Kesehatan, silakan berdiri Pak Asril. Ini yang membuat masyarakat berobat gratis cukup pakai KTP. Ini sebut Pak Kades tadi itu. Bagi tepuk tangan buat Pak Kades. Ini Pak Asril. Dan hadir juga PLT Kepala Dinas PUPR, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Irham, ini saya tadi mengecek jalan ke Tono. Alhamdulillah tahun kemarin sudah kita bangun seminisasi tambahan dari kabupaten. Sebelumnya dibangun dari desa, kita tambah bantu dari kabupaten. Tahun kemarin dapat 200. Tadi saya baru tahu datanya, ternyata sampai ke sekolah berapa lagi panjangnya Pak? Kurang sekilo Pak. Sampai ke sekolah masih ada sekilo, artinya masih panjang. Sebetulnya itu harus menjadi prioritas Pak Kadis, karena jangan sampai jalan-jalan menuju anak-anak sekolah itu kondisinya memprihatinkan. Jadi kasihan anak-anak, orang tua pergi ngantuk anak sekolah, apalagi kalau musim penghujan, ya kan? Habislah baju lagi. Jadi mohon ini jadi perhatian. Nanti saya akan cerita apa yang harus kita lakukan oleh masyarakat, bagaimana caranya minta pelayanan dari pemerintah. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan, silakan berdiri Pak Abu Bakar. Assalamualaikum. Ya, insya Allah tahun ini Pak Kadis bantuan buku tulis gratis tahun ini. Jadi tahun ini seluruh anak-anak SD SMP akan dapat bantuan buku tulis gratis dari Pemda Balam. Tahun depan juga dapat. Bahkan nanti saya cerita sedikit, ini anak-anak yatim, anak orang miskin, tahun depan kita siapkan program anak orang miskin, anak yatim itu sekolahnya yang SD SMP, karena tanggung jawab SD SMP ini kabupaten, kalau SMA itu provinsi. Itu sekolahnya mulai di sepatu, tasnya, bajunya ditanggung gratis oleh pemerintah kabupaten. Dan yang saya hormati hadir juga Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Bapak Tengku
Sambo. Nah, kalau kebakaran cairnya adiknya Ferdi Sambo, tapi ini yang tak kaget. Yang saya hormati Pak Camat ya, yang hadir bersama kita tadi mendampingi saya juga. Nanti kami akan meninjau lagi jalan yang menuju Sialang Kayu Batu, karena habis ini kami ke Sialang Kayu Batu alhamdulillah sudah aspal semua. Saya ingin pastikan kondisinya. Dan hadir juga Pak Kapus ya. Ini pastikan jangan sampai ada masyarakat yang sulit berobat di puskesmas, Pak Kapus ya. Dan pastikan Kapus untuk mengkoordinir bidan-bidan supaya bidan-bidan desa sekali sebulan itu harus mengecek orang tua. Orang tua lansia itu dicek, cek tensinya, cek gulanya, cek kolesterolnya. Karena didatangi bidan aja orang tua itu sudah bersyukur, betul tak? Gembira minta ampun, ya kan? Didatangi aja, apalagi dicek tahu kita kesehatan dia. Jadi bagi orang-orang tua kita lansia itu yang sudah kadang ada tinggal sendiri, kadang tinggal berdua di rumah, itu dikunjungi itu sudah sangat bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati juga Pak, tadi baru saya serahkan penghargaan Bala Merah ini menjadi salah satu desa mandiri di Kecamatan Bunut. Jadi sangat luar biasa buat Pak Kades. Ini tentu prestasi. Kalau dia sudah menjadi desa mandiri, itu tandanya desanya itu sudah bagus. Kalau dia desa mandiri, dia dibagi kewenangan lagi. Bahkan diboleh menggunakan anggaran dana desa itu. Ketua BPD hadir nih, Ketua BPD hadir. Jadi sudah boleh menggunakan anggaran sebanyak 10% dari ADD itu untuk misalnya membangun masjid, untuk misalnya merehab kantor desa, itu sudah dibolehkan. Ada desa lain belum bisa. Nah, itu salah satu keunggulan desa mandiri yang didapat oleh desa Bala Merah ini. Tepuk tangan buat Pak Kades juga. Jadi luar biasa Pak Kades ini. Semoga sehat selalu Pak Kades dengan Ibu. Yang saya hormati Pak Sekdes, Ketua BPD, Ketua LKMD, Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun, hadir semuanya. Ketua RT, Ketua RW mana nih? Hari ini Ambo datang ke sini ini ada dua agenda. Satu, silaturahmi sekaligus melihat pembangunan apa yang sudah dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah Jalan Tono sudah kita ansu walaupun belum tuntas. Yang kedua menuju Sialang Kayu Batu juga sudah kita ansu. Bapak Ibu semua, Ambo juga ingin sampaikan, tentu semua yang minta tidak akan mungkin bisa langsung musulap. Kalau misalnya tadi Pak Wali minta jalan KSD sekilo langsung tuntas, tak bisa ada Pak Wali. Ya kamu lebih baik jujur ya. Kalau nak diselesaikan semua tak mungkin. Jabatan Ambo ini cuma 3 tahun setengah. Ibarat orang bangun rumah, mulai membangun tuh tahun kemarin 2022, aku tahun kedua, atau tahun buku baliklah pilkada lagi. Jadi cuma 3 kali APBD. Jadi tidak mungkin semuanya bisa disulap. Tapi kita mau apa yang menjadi prioritas kita bisa terlaksana. Alhamdulillah biansu-ansu kita tunaikan. Maka pada hari ini saya mau seluruh RT RW dongo semua apa yang menyampaikan ini. Kepala dusun, karena ini sangat penting. Kenapa membuat sebut penting? Bagi Pak RT Pak RW, kita semua ini kan sebetulnya kan Bokojo ini tidak lebih dari ibadah. Sebetulnya yang kita dapat itu bukan dunia saja. Ya, kalau dunia ini sekojab semua, jabatan sekojab, semua tinggal. Jabatan bupati 3 tahun setengahnya, enggak lama gitu, ya kan? Ya, Pak Kades lebih lama lagi, 6 tahun, nak tambah 9 tahun lagi kan? Ya, bupati 3 tahun setengah. Jadi kalau sekojab, tak ada yang perlu kita sombongkan, tak ada yang perlu kita banggakan. Kalau bertambah jabatan bupati lagi lanjut, tambah 5 tahun, 8 tahun setengahnya. 8 tahun setengah tak bisa kita sombongkan, tak ada yang disombongkan. Yang bisa kita banggakan itu ketika kita bisa menolong orang, terutama orang miskin dan anak yatim. Karena itu adalah perintah Allah. Itu perintah Allah.
ada dalam Al-Quran semuanya. Bagaimana tidak boleh ada satupun anak yatim terlantar, itu perintah Allah dan perintah undang-undang, dan itu yang kita lakukan sekarang di Kabupaten Pelalawan ini. Alhamdulillah disampaikan Pak Kadis tadi, 5.300 lebih sekarang anak yatim di Kabupaten Pelalawan diberikan santunan oleh pemerintah. 250.000 setiap bulan, 1 tahun mereka dapat duit 3 juta rupiah. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, amin. Bapak Ibu semua, jadi buat masyarakat bakal lagu Mika yang dukung-dukung dulu, kalau tanya apa untung Kak paling godang, yang paling gosek apa untungnya mendukung Zukri dulu kok. Setiap anak yatim diberikan santunan oleh pemerintah. Kalau awak membagi langsung tak sanggup dong, betul tak? 15,9 miliar duitnya Pak Kadis, Pak RT. Tak ada duit awak segitu dah, betul tak? Membagi 250.000 setiap bulan, jangan 250.000, 50.000 kadang terlupa. Iya tak? Ya, paling kadang setiap Jumat paling kadang 10.000, 20, ya kan? Tak sanggup gitu. Tapi dengan kita memilih pemimpin menolong anak yatim, maka sama kita menolong anak yatim, itulah pahala buat kita semua. Amin. Ya, itu semuanya kebaikan. Jadi yang kita lakukan itu kebaikan. Pak RT data anak yatim, insya Allah itu pahala Pak RT. Ya, data orang miskin pahala. Tak usah dipikirkan. Kalau Kojo jadi pemimpin ini banyak risikonya. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, semuanya, Bupati, ya kan? Tapi yakinlah, yang Kak data itu, yang Kak kojokan itu, malam mai kadang dikojot di warga, anaknya sakit, kadang ada dia berkelahi, ya tak? Berkelahi, Pak RT go kono cai, Pak Kades go kono cai, onda kono tarik deler, kono cai Pak Kades, semuanya, ya tak? Laki bini berkelahi, awak juga datang. Tapi niatkan semuanya ibadah. Kalau niatkan semuanya ibadah, insya Allah itulah yang akan menemani kita besok di alam kubur. Cuman itu yang kita bawa mati. Ya, ini bawa mati cuman kebaikan kita. Yang lain tinggal, jabatan tinggal, jabatan bupati, camat, kepala dinas, kades, RT RW tinggal kalau mati. Kebun banyak tinggal, duit banyak tinggal, apa lagi emas lah, emas segodang apa pun tinggal, ya, bini lawa tinggal, iya, laki ganteng mau hilang, lama dia ambil kawan kalau lah mati ya Pak, ya tak? Yang kita bawa cuman kebaikan. Maka kepada seluruh perangkat Posanamo, kita punya kesempatan untuk menolong banyak orang, tak memakai duit kita, tak pakai duit awak dah. Kita bisa tolong anak yatim, kita bisa tolong orang berobat gratis, tak pakai duit awak, tapi cukup dengan jabatan kita, dan itu mudah. Ini kawan-kawan pendamping siaga, bagikan tepuk tangan buat kawan pendamping siaga ni. Yang kalian data itu mendata petani ibadah, jangan dihitung lain-lain. Nah, percayalah, kalau minta ikhlas mendata data petani, dapat dia pupuk ikhlas, insya Allah dapat pahala. Data besok orang miskin ekstrim kan yang data kan buka juga, insya Allah semuanya pahala. Ketika orang miskin itu diperhatikan pemerintah, dapat bantuan, minta pun mengalir pahala. Jadi dapat pahala itu, kebaikan itu mudah sekali. Yang paling penting kita niatnya mulia. Ini khusus Pak RT RW, mari sama-sama kita bukan minta aja, sama-sama kita belajar niat mulia supaya kita tulus menolong orang. Karena kalau kita tulus menolong orang, insya Allah semuanya pasti akan menjadi kebaikan. Dan setiap kebaikan pasti diganjar oleh Allah dengan pahala di yaumil akhir kelak. Amin.